Baik, kita lanjutkan sekarang untuk tutorial yang ketiga. Nah, sekarang kita menentukan regresinya, ya. Seperti yang disampaikan di tutorial yang kedua, bahwa untuk menentukan pengaruh dalam ilmu statistik, salah satunya dikenal dengan menggunakan teori regresi atau pengaruh, yaitu kuadrat dari korelasi atau hubungan. Baik, sekarang caranya begini. Klik analyze, setelah itu klik regression, pilih linear. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, variabel X kita simpan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y kita simpan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Nah, klik statistik oleh kita, klik R square change untuk menentukan R-nya atau R square-nya atau R kuadrat atau korelasi kuadrat yang diasumsikan sebagai sebuah nilai regresi. Oke. Kalau sudah klik OK oleh kita, ya. Nah, begitu diklik OK, maka sistem akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nih, ini untuk menerjemahkan secara cepatnya saja dulu ya, karena ini mata kuliahnya bukan mata kuliah statistik. Yang diambil adalah di model summary-nya ini. Baik, lihat di sini. Ini R atau korelasi atau hubungan, dia memiliki angka titik 857. Nah, titik 857 itu bisa diartikan sebagai 0,857. Nah, sedangkan R square adalah relasi dikuadratkan atau hubungan dikuadratkan menjadi pengaruh. Nah, kuadrat dari 857 adalah titik 735. Jadi kalau dibaca ini adalah 0,735. Jadi kalau misalkan kita mau membuat seperti penulisannya ya, misalkan ya untuk keterangan seperti ini ya. Misalkan di sini kan tulisannya titik 735. Nah, ini kalau dibilangkan sama dengan begini 0,735. Nah, ini akan sama dengan juga misalkan kita bulatkan saja ya, kita bulatkan. Misalkan 5 ini kita bulatkan ke atas, berarti kita kasihkan ke 3, berarti 3 menjadi 4 ya. Jadi kita bulatkan 0,74. Nah, ini juga sama dengan berarti 74%. Seperti itu. Nah, sehingga teman-teman bisa mengartikan dengan sudah didapatkannya angka 74% ini. Apa artinya? Artinya berarti bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kompetensi pekerja atau sumber daya manusia ya sebanyak 74%. Berarti cukup kuat ini ya, cukup kuat 74%. Nah, sekarang agar mencapai 100% berarti sisanya berapa? Sisanya kan 26 ya. Jadi 100 kurang 74 sama dengan 26. Nah, yang 26-nya lagi kan 74 ini dipengaruhi oleh faktor X tadi ya yang kita sebutkan. Nah, sedangkan yang 26 laginya Anda cari faktor lainnya. Ya. Faktor lainnya misalkan kalau tadi ya yang 4 tadi kan jelas ya. Yang 4 tadi faktor X-nya. Nah, sekarang selain faktor dari kompetensi ya, misalkan di sini pelayanan ramah. Nah, itu di luar kompetensi. Yang kedua, misalkan yang menyebabkan si pelayan puas adalah administrasi mudah misalkan. Ya. Dan yang ketiga, misalkan tempat bisa dikatakan tempatnya strategis lah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi cara membacanya adalah ternyata kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kompetensi karyawan, dalam hal ini sumber daya manusia sebanyak 74%. Berarti kompetensi sumber daya manusia bisa dikatakan cukup mempengaruhi atau mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kurang lebih teman-teman,
ini yang akan menjadikan bahasan ketika pengolahan data tentang sumber daya manusia kita ingin coba untuk diteliti. Kemarin saya menyampaikan di soal yang pertama itu adalah analisis teman-teman kenapa harus memunculkan kuesioner. Nah, ternyata ingin mengetahui ini sampai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan ya dari sebuah perusahaan yang disebabkan oleh kompetensi dari para pekerjanya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih bisa bergabung dengan saya. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat walaupun hanya sepintas ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menjadikan video tutorial ini sebagai bahan kajian untuk mata kuliah selanjutnya atau penelitian selanjutnya. Sebagai tambahan, teman-teman nanti bisa ini memindahkan gambar-gambar dengan tabel-tabel ini ke halaman MS Word ya untuk laporan dengan cara klik kanan, klik copy, kemudian tinggal dipaste di MS Word ya. Baik, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan video tutorial yang ketiga ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.